warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Muharram ya, masih semangat hijrah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kita kepada Allah. Allah panjangkan umur kita, masih hidup di 1445 Hijriah di bulan Muharram ini. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita yang dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Mekah ke kota Yathrib yang kemudian berubah menjadi kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Artinya hijrah itu memotivasi, hijrah itu memberi semangat, hijrah itu mempermudah. Bagaikan nama kotanya kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Orang yang hijrah itu bersinar-sinar. Jangan dengan alasan hijrah dia menjadi orang yang kurang pergaulan, yang hidupnya bertambah susah, yang hidupnya bertambah payah karena hijrah. Itu bukan hijrah. Inilah yang akan kita bahas dalam tema kita hari ini, iman, hijrah dan jihad, surat Al-Baqarah ayat 218. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati yang telah hadir di kajian Kamis, dan terima kasih kita kepada BKM Masjid Al-Munawwarah ya, dan terima kasih kita kepada Pelindo yang telah memberikan ruang dan waktu untuk kita sama-sama bertadarus di hari Kamis dan ada kuih-muih ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita baca firman Allah ayat 218 dari surat Al-Baqarah yang merupakan menjadi tema kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sungguh, satu, orang-orang yang beriman, dua, orang-orang yang berhijrah, tiga, berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita mulakan dari yang pertama ya. Innallazina amanu. Artinya hijrah yang menjadi tema sentral kita pada hari ini harus berasaskan iman kepada Allah, kepada kitab suci Al-Quran, kepada hari akhirat, surga dan neraka, kepada qada dan qadar Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika hijrah tidak berdasarkan iman, berdasarkan manusia, manusia terkadang sering mengecewakan kita. Kita hijrah karena ada tuan guru yang dulunya buka aurat, sekarang pakai cadar. Gara-gara tuan guru itu idola kita dan dia memerintahkan kita pakai cadar, kita pun pakai cadar. Rupanya tuan guru buat mesum, buat maksiat, buka lagi itu cadarnya. Kenapa? Karena hijrahnya bukan berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berdasarkan Al-Quran, kalau berdasarkan iman kepada Allah, tuan guru buat maksiat, awak hijrah bukan karena tuan guru, awak hijrah karena Allah. Kita menemukan fenomena diajak kawan hijrah, keluar dari Bank Indonesia, keluar dari bank konvensional, keluar dari Pelindo. Ada nggak yang keluar Pelindo gara-gara hijrah? Misalnya ada orang hijrah alasannya keluar dari Pelindo atau keluar dari PNS, ASN dengan alasan bahwa di bank itu ada namanya subuhat, harta riba di situ, atau di ASN ini uang gaji kita bersumber dari penjualan apa? Tempat-tempat maksiat. Keluar dari bank, keluar dari pekerjaan dengan alasan hijrah, itu tidak bersumberkan dari Al-Qur'anul Karim. Itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad yang hijrah dari Mekah ke
Madinah. Hijrah itu berubah dari yang buruk menjadi yang baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Bagaimana ekonomi anak-anak, bagaimana ekonomi istri, dan bagaimana ekonomi kita kalau tempat kita bekerja kita pindahkan dan kita keluar. Sementara orang banyak ingin bekerja di tempat tersebut. Dan ini bukan bersumber dari Al-Quran, bukan juga bersumber dari hadis Nabi. Bagaimana hijrah menghadirkan kesenangan, ketenangan, kedamaian dengan sebutan munawwarah, sementara kondisi kita menjadi kegelapan, suram, menjadi tidak bersahabat. Karena apa? Semua sudah menjadi musuh kita. Maka disebutkan di ayat yang lain, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang namanya hijrah itu berdasarkan iman. Iman itu kalau dinasihati salah, dia mau mengerti. Wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Baca Al-Quran supaya hijrahnya benar, supaya hijrahnya bertambah iman. Zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau benar hijrahnya untuk Allah, dia bertawakal kepada Allah, gak usah mengeluh. Allazina yuqimuna sholat. Orang yang hijrah berdasarkan iman pasti tetap sholat. Orang yang hijrah berdasarkan iman bayar zakat karena rezekinya melimpah dan banyak. Jadi kalau ada orang hijrah kemudian meninggalkan tempat pekerjaan dia, kemudian menjadi miskin, tak bisa bayar zakat, sebelumnya bisa bayar zakat, maka itu bukan hijrah. Wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan. Inilah hijrah yang sebenarnya berdasarkan iman, dan inilah iman yang sebenarnya yang darinya kita berhijrah. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfirah. Orang yang hijrah berdasarkan iman mulia. Tapi orang yang hijrah tidak berdasarkan iman, tapi berdasarkan pemahaman yang sempit dan licik, maka dia tidak akan mendapatkan darajatun 'inda rabbihim dan darajatun 'indan nas wa maghfiratun wa rizqun karim. Rezekinya murah di dunia, rezekinya mulia, rezekinya banyak dan halal, rezekinya surga, rezekinya ridho Allah. Inilah yang digambarkan dengan rizqun karim. Inilah alasan pertama kenapa kita harus melakukan kebaikan. Nawaitunya lillahi ta'ala. Saya ingin masuk surga, saya ingin satu keluarga masuk surga. Yang kedua, wallazina hajaru. Inilah tema kita di bulan Muharram, bulan hijrah, bulan berpindah. Walaupun Nabi Muhammad berpindah di bulan Safar, sampainya di bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi Muhammad bukan hijrah di bulan Muharram, di bulan 28 Safar, sampainya di 12 Rabiul Awal. Ada transit 3 hari di Gua Sur, kemudian berjalan mulai 1 Rabiul Awal sampai 8 Rabiul Awal, bangun masjid di Kuba, baru sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Wallazina hajaru. Bagaimana hijrah itu? Di surat An-Nisa ayat 100 kita menemukan wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang benar-benar hijrah karena Allah, di jalan Allah lillahi ta'ala, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas, rezekinya banyak. Bapak Ibu, kita menemukan orang hijrah, alasannya aku mau hijrah, hidupnya tambah susah. Sementara Allah mengatakan yang hijrah rezekinya tambah banyak. Ada yang salah dari spirit hijrah. Kenapa? Karena boleh jadi bukan berdasarkan Al-Quran dan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi bagaimana pula Pak Ustadz orang yang hijrah dengan alasan kerja di bank konvensional kemudian dia keluar sudah menjadi direktur dia di situ Pak Ustadz. Itu kan bagus Pak Ustadz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peristiwa ini terjadi tahun 1995 di Mesir, di mana saya kuliah di sana. Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan jangan sampai umat Islam yang bekerja di Bank Mesir atas nama hijrah keluar dari bank itu. Karena apa? Karena itu bukan hijrah. Kalau seluruh orang Islam keluar dari ASN dan PNS, keluar dari bank-bank konvensional, bahkan keluar dari bank Islam, siapa yang mengisi bank-bank tersebut? Dan tidak semua produk perbankan itu riba. Dan gaji para perbankan itu yang ada di bank itu di bawah naungan BUMN itu bukan bersumber dari bunga bank. Itu gajinya dari negara karena BUMN. Sebagaimana Pelindo ini juga di bawah naungan BUMN, bukan dari pengelolaan uang hasil riba. Itulah sengaja dirusak supaya orang-orang baik dan cerdas dari umat Islam ini keluar kemudian terseok-seok dalam mencari rezeki. Dengan alasan kita yang tak paham agama ini mengatakan saya sudah hijrah, sehingga anak saya tak mampu lagi sekolah di tempat yang bagus dan saya pindahkan di sekolah dasar negeri yang gratis. Ini musibah, bukan hijrah. Apalagi ada orang yang ASN kemudian taubat hijrah mengatakan saya tak mau kerja, saya mau tiap hari duha dari jam pagi sampai jam 10 baru kerja. Kena pecatlah dia. Ini bukan hijrah. Hijrah itu hijrah yang luas, rezeki yang banyak. Kenapa? Supaya kita bisa membantu orang. Umat Islam terseok-seok di Mekah, pergi ke Madinah jadi kaya raya. Di Madinah bukan umat Islam pengemis minta-minta karena alasan hijrah. Abdurrahman bin Auf adalah kepalanya. Bahkan umat Islam di Madinah bisa menggeser pasarnya Yahudi, memperkuat pasarnya Islam. Bahkan 2 tahun hijrah umat Islam bisa berdiri tegak melawan kaum kafir Quraisy, menang dalam perang Badar. Inilah namanya rezeki yang luas, badan sehat walafiat, pemikiran cerdas, banyak kawan, banyak alternatif. Inilah hijrah fi sabilillah. Maka dalam mewujudkan hijrah itu yang berasaskan iman kepada Allah, yang ketiga wajahadu fi sabilillah, harus bersungguh-sungguh. Tidak otomatis orang yang berhijrah itu simsalabim yang miskin besok jadi kaya. Tidak otomatis yang mahasiswa atau siswa bangun tidur langsung pinter S3. Tidak, jadi dokter, jadi profesor. Tetap kata Allah berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya belajar bersungguh-sungguh, maka itu adalah jihad di jalan Allah sampai dia pulang. Artinya umat Islam yang hijrah itu harus belajar sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begal terjadi di kota Medan saat ini, boleh jadi diantaranya itu adalah umat Islam, anak-anak saudara kita. Kenapa mau jadi begal? Karena belajarnya main-main, gak tahu apa yang dipelajari. Bahasa Inggris tak bisa, bahasa Arab tak bisa, komputer tak bisa, sholat pun tak pandai, baca Quran tak pandai, tak mau, gak ada skill. Akhirnya diajak orang begal mau. Ini yang harus dihijrahkan. Bagaimana pendidikan itu harus berkarakter dan memiliki skill. Di saat dunia sudah sampai tingkat internasional, olimpiade menang,
Kita masih terseok-seok untuk menatap bagaimana menang olahraga di tingkat olimpiade. Karena apa? Gak dilatih. Olahraganya tanggung. Main bola tak sampai tingkat internasional, renangnya tak sampai tingkat internasional, apalagi bela dirinya tak sampai tingkat internasional karena tidak ada kesungguh-sungguhan. Mahasiswa saya juga begitu. Kita kasih nilai C marah, kita kasih nilai D komplain, kasih nilai E uring-uringan, belajar malas, maunya nilainya A. Dikasih nilai A, tak punya keterampilan apapun. Nilai bagus, kualifikasi tak ada. Inilah yang perlu hijrah itu. Belajarlah sungguh-sungguh. Bahkan kita yang sudah pegawai negeri atau pegawai BUMN pun perlu belajar. Yang tak belajar tertinggal, tergilas. Banyaknya ilmu pengetahuan yang baru saat ini. Never too old to learn. Tidak ada kata tua dalam belajar. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Walaupun kita sudah bapak-bapak, sudah ibu-ibu, sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek. Inilah dia hijrah. Bersungguh-sungguh dalam apapun yang kita tekuni. Bapak ibu yang dirahmati Allah, jual ayam goreng saja kalau ditekuni jadi internasional loh. Jual donat saja kalau ditekuni jadi internasional loh levelnya. Sekarang apakah kita sudah bermujahadah, berjihad? Jadi jihad itu bukan menghancurkan negara yang sudah baik ini, merusak fasilitas yang sudah baik, bukan itu jihad. Jihad itu kesungguh-sungguhan dalam menuntut ilmu supaya menjadi umat yang lebih baik. Inilah 3 hal. Maka jihad itu juga dalam mencari nafkah. Mencari nafkah halal bagian dari jihad. Kata Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan hadisnya oleh Tabrani. Jadi jangan sampai ada orang berpikir saya nggak mau kerja di Pelindo karena saya mau hijrah. Salah itu. Orang yang mau masuk kemari itu ratusan ribu. Kita yang sudah masuk mau keluar pula dengan alasan hijrah. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kalimatul haq yuradu bihil batil. Perkataan hijrah yang membuat kita akhirnya menjadi manusia dungu dan tidak mau berfighting, bermujahadah, itu adalah kalimat yang benar tetapi digunakan untuk menyesatkan. Yuradu bihil batil. Supaya umat Islam ini tak punya kualifikasi, tak punya apa-apa, menjadi orang yang kalah dalam segala hal. Mungkin kata-kata yang paling manis digunakan, saya mau hijrahlah, saya hijrah sekarang. Padahal pandai sekali. Akhirnya si gadis itu pakai cadar, tak mau kerja, duduk manis di rumah. Padahal dia adalah bintang kelas. Alasannya hijrah. Mau hafal Quran. Padahal menguasai matematika, menguasai kedokteran. Bukan itu hijrah. Cari rezeki yang halal adalah jihad dan hijrah. Maka ulaika yarjuna rahmatullah. Untuk iman, untuk jihad, untuk hijrah itu perlu roja. Roja itu apa? Perlu cita-cita. Ada cita-cita, ada angan-angan. Cita-cita itu perlu puas. Ada planning, ada organizing, ada activating, ada controlling. Itu namanya roja. Jadi yang namanya hijrah, jihad dan iman itu bukan simsalabim besok langsung jadi menteri, besok jadi direktur CEU, dirut. Tidak. Ada perencanaan Bapak Ibu. Roja, ada cita-cita. Jadi di Muharram ini kita buat rencana lah. 5 tahun lagi aku mau jadi apa di kantor ini.
Apa terus menjadi staf? Apa terus gajinya begitu saja tidak ada peningkatan? Buat planning, atur planning itu, organizing itu, belajar, lakukan, evaluasi, kontrol itu, rojak namanya. Yarjun, fi'il mudhari present continuous tense, terus dievaluasi. Apakah kita sudah hijrah dari staf menjadi kasubit, dari staf menjadi manajer, dari manajer menjadi pimpinan, pimpinan menjadi direktur, atau tetap gak pindah-pindah dari dulu 20 tahun di kantor yang sama? Atau apakah kita punya program bagaimana yarjuna rahmatullah, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan surga Allah, mengharapkan ridho Allah, agenda keluarga dan diri untuk masuk surga? Apakah ilmu baca Quran kita masih sama dengan ibtidaiyah dahulu? Atau sudah kita rubah menjadi ilmu baca Quran kita sudah seperti orang yang mulai paham apa yang dibaca dan sudah diamalkan? Ada evaluasi. Apakah dari dulu kita bercita-cita untuk pergi menunaikan ibadah haji, atau sudah kita tabung cita-citanya? Sudah kubayarkan uang BP biaya perjalanan ibadah haji sebanyak 25 juta sehingga sudah punya porsi 10 tahun kemudian insya Allah berangkat. Itu namanya rojak, itu namanya cita-cita. Kalau mau naik haji tabungan pun haji belum punya, itu namanya angan-angan. Jadi dalam mencapai cita-cita dunia atau cita-cita akhirat harus ada planning, organisasi, dan bagaimana dilaksanakan dan dikontrol, dievaluasi. Al-Quran menganjurkan itu. Itulah hijrah. Kalau enggak hijrah hanya sekedar peringatan, perayaan. Hari ini kita memperingatinya, besok selesai. Bulan Dzulhijjah akhir tahun nangis. Orang naik pangkat, awak tak naik pangkat. Jika engkau pada waktu panen jika engkau pada waktu nanam enggak pernah nanam, jangan nangis kalau orang lain pada waktu panen memanen dan engkau tak ada yang kamu panen. Jika hari ini kita tak punya perencanaan, jangan nangis. Akhir bulan Dzulhijjah enggak ada perubahan dalam hidup ini. Sudah bulan Juli masuk bulan Agustus. Ada orang yang tak punya agenda dalam hidupnya. Jangan nangis bulan Desember, apa ya pencapaianku ya? Gak akan ada pencapaian kalau tak ada program. Maka kita yang di kantor tiap hari diminta rencana kegiatan dan kemudian laporan dari kegiatan pagi dan petang. Kalau kantor kita memerlukan itu, hidup yang sekali ini juga memerlukan itu. Apa sih program dalam hidup kita yang sekali ini? Yarjuna rahmatullah. Bagaimana kucuran kasih sayang Allah jatuh ke rumah kita, jatuh ke diri kita. Bagaimana saya hidup sekali mati masuk surga. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu sekali hidup ini mati masuk surga diridhoi Allah. Itulah dia Muharram. Itulah dia hijrah. Itulah dia jihad atas nama iman kita kepada surga dan neraka, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di 4 menit terakhir ya. Wallahu ghafurur rahim. Jika niat dalam perang atau hidup ini karena Allah, surgalah tempatnya. Karena apa? Karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Apa yang diampuni? Boleh jadi awal Muharram kita punya 30 agenda. Saya mau naik haji, saya mau menghajikan anak-anak saya mau puasa sebulan sekali, saya mau sholat tahajud sebulan sekali. Gak apa-apa, asal masuk akal. Gak usah saya mau puasa tiap hari, gak usah. Itu agenda yang mengada-ngada. Yang namanya planning itu masuk akal dan logis. Puasa sunat sebulan sekali masih bisa.
Udah puasa sunat sebulan 4 kali, oke. Setiap Senin. Karena Kamis ada pengajian, ada kue mue misalnya. Gak enak juga, gak dimakan misalnya. Itu pilihan. Nanti habis itu apa lagi? Ada program bagaimana olahraga biar badan sehat. Bagaimana sholat berjemaah dengan keluarga. Rupanya dari 30 agenda di bulan Zulhijjah terlaksana 15 agenda. 15-nya lagi enggak maksimal. Wallahu ghafur. Enggak apa-apa, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Paling tidak terlaksana 15 program kerja. Tapi kalau enggak ada agenda, enggak ada pencapaian lah. Dan kalau kita bisa melaksanakan yang 15 itu bukan karena hebat saya, tapi karena rahimun Allah, karena Allah Maha Penyayang. Kita berhasil karena Allah beri rahmat kepada kita. Maka kita minta rahmat Allah supaya ya Allah, payah betul naik haji ini ya Allah, antrinya panjang, murahkan rezekiku, alhamdulillah dapat rezeki nomplok, naik ONH plus, bayarnya agak banyak, fasilitasnya agak enak, nunggunya agak lama. Atau kayak saya daftar jadi petugas ibadah haji, akhirnya berangkat haji, sudah nggak bayar, dibayar negara pula, tugas negara naik haji gratis. Doa, ya doa. Jadi setiap program baik kita doakan, ya Allah mudahkan rezeki saya agar bisa naik haji. Ya Allah mudahkan rezeki saya agar bisa menghajikan anak-anakku. Ya Allah mudahkan rezeki saya agar bisa bayar zakat tiap tahun. Ya Allah mudahkan rezeki saya agar saya bisa ikut kurban setiap tahun. Ya Allah sehatkan badan saya agar bisa memberi kontribusi positif bagi istri dan anak-anak. 30 agenda didoakan. Kalau itu berhasil, rahimun, itu karena Allah sayang pada kita. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan yang paling penting dari hidup ini adalah niat. Ya. Hijrah kita itu niatnya karena apa? Karena Allah atau untuk bangga-banggaan. Saya sudah naik haji, bukan itu. Saya sudah cium Hajarul Aswad. Saya umrohnya sampai 15 kali, bukan itu. Saya tiap malam tahajud, puasa Senin Kamis gak lupa, bukan itu. Nawaitunya lillahi ta'ala. Maka betapa banyak niat kecil menjadi besar, ya. Betapa banyak amal kecil menjadi besar karena niat. Ketika diniatkan karena Allah, kata Imam Al-Ghazali, boleh jadi aku masuk surga karena lalat yang kuselamatkan. Karena tulus sekali aku menyelamatkan lalat ini. Padahal cuma menyelamatkan lalat dari air supaya dia terbang. Betapa banyak amal besar menjadi kecil gara-gara niatnya salah. Naik haji itu amal besar. Kau tahu siapa yang naik haji di kampung ini? Ya saya lah. Gak tahu kalian? Saya. Berapa? Mahal. 250 juta. 5 tahun. Sombong. Habis pahala. Jadi niatnya karena Allah. Lihat saya soleha kali ini pakai cadar. Siapa yang paling soleh di kampung ini yang pakai cadar? Ya saya lah. Sombong. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iblis tergelincir bukan karena dosa besarnya. Iblis tergelincir karena salah niat dalam ibadah. Saya ini meraknya malaikat. Gak ada yang paling soleh melebihi iblis. Kalah semua malaikat. Tapi kesombongannya cukup syarat membuat dia hancur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu juga lah yang mengisahkan kita. Sudah 32 menit, dapat kita ambil kesimpulan dalam momentum Muharram ini, bahwa Muharram atau hijrah dilandasi dengan 3 hal. Iman, bahwa kita percaya pada Allah dan berbuat karena Allah. Berhijrah, berpindahlah dari yang tak baik menjadi baik berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi.
bukan berdasarkan pendapat orang yang terkadang menyeleneh dan merusak. Yang ketiga, lakukan itu semua dengan sungguh-sungguh. Buat perencanaan dalam bentuk yarjuna rahmatullah, mengharapkan ridho Allah dan surganya. Lakukan perencanaan yarjun itu dengan planning, organizing, tweeting dan controlling. Kalau kita berhasil karena Allah Rahim, kalau kita gagal Allah mengampuni karena Dia Ghafur. Mudah-mudahan bermanfaat. Hijrah tak lepas dari spirit semangat memperbaiki niat kita masing-masing. Ada waktu bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan Bapak. Iya, kepada ya Pak. Saya keras sebenarnya, nggak pakai mic bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, para jemaah yang kami hormati, cukup luas materi yang disampaikan, menjadi wacana dan wawasan. Saya Suratman, pensiunan BICT 2014. Yang perlu saya tanyakan, bagaimana hijrah yang sederhana menurut konsep Islam? Terima kasih. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat tepat padat, hijrah sederhana dalam Islam itu berdasarkan hadis Nabi, cari rezeki halal. Ini sederhana. Rezeki halal itu sederhana. Tapi gimana Pak? Agak-agak payah juga kadang-kadang ya kan. Aduh, ada tawaran pula ini yang haram, ini enak pula terkadang ini ya kan. Daripada kerja berat, payah, ini ada rezeki haram. Nah, bisa mengantisipasinya, itulah hijrah. Atau sebagaimana kita sebutkan tadi, yang sederhananya menuntut ilmu bersungguh-sungguh. Ada korelasi, ada hubungan erat antara hijrah menuntut ilmu dan hijrah rezeki halal. Kalau tuntut ilmunya benar, rezeki halalnya mudah. Kalau dia pintar, gak usah dia ngakali, karena dari kepintarannya yang halal saja sudah cukup. Tapi kalau dia tak pintar, dia harus ngakali. Ada orang tak pandai merapikan gigi, dokter gigi. Dia kalinya itu. Kalau orang tak pandai, dia bilang saya tak pandai. Tapi kalau orang yang pandai, sebentar saja dia menyelesaikan permasalahannya. Itu contoh barang. Jadi dia misalnya buat meja ini, kalau pandai, sebentar saja selesai. Orang pun puas karena dia pandai. Rezekinya halal. Karena apa? Orang gak ngedumel, gak marah-marah. Itu namanya hijrah. Ilmunya bagus, rezekinya halal. Tapi kalau dia tak pandai, buat meja seperti ini bisa bulanan, bisa tahunan, gak jadi-jadi, pas jadi jelek pula. Karena dia tak pandai dan tak mau belajar. Maka saya mengambil contoh besar dari hijrah itu, yaitu apa? Menuntut ilmu adalah hijrah dan jihad, dan mencari rezeki yang halal adalah hijrah dan jihad. Wallahu a'lam. Ya, selanjutnya kepada Bapak Ibu kami persilakan. Kayaknya cukup Ustaz, kita tutup dengan doa. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk diri saya dan untuk kita semua. In uridu ilal islah. Tidak ada kebaikan yang disampaikan Al-Quran kecuali kebaikan itu untuk diri kita sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an tempat terbaik di dalam sanubari kami, wa nura sudurina, cahaya yang menyinari jalan kehidupan kami, wa jala ahzanina wa zahaba humumina, penghapus segala kesedihan dan gundah gulana yang kami alami.
Allahumma habib ilainal iman, ya Allah cintakan kepada kami iman, wa zayyinhu fi qulubina, hiasi ia di dalam sanubari kami, wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan, jauhkan kami dari kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan, wa ja'alna minar rasyidin, jadikanlah ya Allah kami hamba-Mu yang cerdas dengan memilih iman dan menjauhi kekafiran. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, ya Allah jadikan pertemuan kami pertemuan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, perpisahan kami setelah ini perpisahan yang penuh dengan keampunan dan kemaafan. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah yang terbaik selama kami hidup di dunia, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah, wa fil akhirati hasanah, beri yang terbaik ketika kami berada di akhirat, wa qina azabannar, jauhkan kami dan keluarga besar kami dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf jika di sana sini ada silap dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.